Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama adalah kesebangunan bangun datar. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah kesebangunan bangun datar untuk persegi panjang. Jadi, perhatikan dua persegi panjang ada yang berwarna kuning dengan titik-titik sudutnya A, B, C, D, dan persegi panjang berwarna biru E, F, G, H. Panjang dari A sampai B adalah 4 cm. Kemudian panjang dari B sampai C adalah 2 cm. Sehingga panjang dari C sampai D 4 cm dan D sampai A 2 cm. Kemudian perhatikan persegi panjang yang berwarna biru. Panjang dari E sampai F 8 cm, F sampai G 4 cm, sehingga G sampai H 8 cm dan H sampai E 4 cm. Pertanyaannya, sebangunkah persegi panjang tersebut? Jadi perhatikan, perbandingan panjangnya adalah 4:8. 4 didapat dari panjang titik A sampai B, sedangkan 8 didapat dari panjang titik E sampai F, sehingga perbandingannya adalah 4:8. Kemudian hasilnya 1:2. Nah, penyederhanaannya adalah dengan membagi angka yang sama, berarti 4 kita bagi dengan 4, sehingga 8 juga kita bagi dengan 4. 4 bagi 4 hasilnya 1, 8 bagi 4 hasilnya 2, sehingga didapat 1:2. Adapun perbandingan lebarnya adalah 2:4. 2 dari titik B sampai C, 4 dari titik F sampai G. Nah, penyederhanaannya sama kok dengan yang 4:8. Hasilnya juga 1:2, cuma bedanya pembaginya. 2 kita bagi 2, 4 kita bagi 2, sehingga hasilnya 1:2. Ingat ya, cara untuk menyederhanakan, cari hasil yang paling sederhana sehingga tidak bisa dibagi lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini dikatakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua persegi panjang tersebut kita nyatakan sebagai berikut. Perhatikan, AB per EF sama dengan 1/2. Jadi kita baca AB banding EF sama dengan 1:2. Pada gambar tadi kan AB panjangnya adalah 4, EF panjangnya 8, kemudian disederhanakan hasilnya jadi 1:2, sehingga AB per EF sama dengan 1/2. Nah, BC per FG adalah sama dengan 1/2 juga, karena BC awalnya panjangnya adalah 2, FG panjangnya 4, kemudian disederhanakan jadi 1/2. Begitu juga yang bagian C, D per GH sama dengan 1/2. Karena C sampai D nilainya adalah 4. Kemudian G sampai H nilainya 8. Disederhanakan jadi 1/2. DA per HE sama. Jadi hasilnya 1/2. Namun kalau kalian ingin membacanya harus dengan pembanding ya. Sehingga cara membacanya kita misalkan DA banding HE sama dengan 1:2. Namun bisa ditulis seperti pemodelan pecahan ya. Nah, perhatikan kembali untuk sudut-sudutnya. Setiap persegi panjang memiliki sudut siku-siku.
Karena sudut siku-siku nilainya 90 derajat dan semuanya siku-siku, berarti setiap sudut besarnya bersesuaian sama dan sisi-sisi yang bersesuaian juga sama. Walaupun panjangnya berbeda, namun jika kita sederhanakan, maka hasilnya sama. Seperti itu ya. Namun beda halnya dengan sudut. Jika sudutnya harus memang benar-benar sama. Jika 90 derajat, maka nilainya juga harus 90 derajat. Nah, karena sudah memenuhi syarat, sehingga kedua bangun tersebut kita nyatakan sebangun. Oke, next. Di sini adalah syarat-syarat dua bangun atau lebih dikatakan sebangun. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi bukan? Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Juga persis seperti yang telah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya. Sekarang kesebangunan pada segitiga. Berbeda dengan pada bangun datar lain, segitiga ini memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi, cara melihat apakah dia sebangun atau tidak, pertama adalah melihat sisi-sisinya. Sama seperti yang tadi, harus memiliki perbandingan yang senilai. Begitu pula yang ini. Namun ketiga sisinya harus senilai ya, ingat. 3 sisi dari segitiga ada sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring. Pada slide, sisi tegak yang segitiga berwarna kuning 4 cm. Kemudian segitiga berwarna hijau 8 cm. Jika kita bandingkan berarti 4:8. Hasilnya ya sama seperti yang tadi, 1:2. Kemudian sisi alas 3 untuk segitiga warna kuning, 6 untuk segitiga berwarna hijau. Jadi kita bandingkan 3:6. Jika disederhanakan, hasilnya juga 1:2. Kemudian perhatikan segitiga yang berwarna kuning untuk sisi miring. Yang pertama 5 ya kan untuk segitiga berwarna kuning. Kemudian sisi miring untuk segitiga berwarna hijau nilainya 10. Jika kita bandingkan 5:10 dan disederhanakan, maka hasilnya adalah 1:2 juga. Ingat ya, cara penyederhanaannya sama kok. Pokoknya harus membagi dengan angka yang sama dan mencari nilai yang paling terkecil. Dan nilainya juga harus sama untuk memenuhi syarat kesebangunan dari segitiga. Berarti syarat pertama adalah melihat 3 sisi dari segitiga. Oke, next. Nah, syarat yang kedua adalah melihat setiap sudut. Perhatikan di segitiga berikut ini. Segitiga yang berwarna hitam dan yang berwarna kuning. Pastinya berbeda untuk setiap ukurannya bukan? Ukuran sisi maksudnya ya. Namun, walaupun berbeda ukuran sisinya, tapi sudutnya yang nampak nilainya sama besar. Yang pertama untuk sudut siku-siku ada 90 derajat. Sama bukan? Kemudian sudut yang berada di depan sisi alas nilainya sama-sama 40 derajat. Kemudian sudut yang berada di depan sisi tegak juga sama yaitu 50 derajat. Nah, berarti sudah memenuhi syarat yang kedua yaitu melihat 3 sudut dari segitiga. Nah, karena sudutnya sudah sama besar berarti bangun ini dikatakan sebangun. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini kalian harus perhatikan. Syarat yang ketiga adalah sisi, sudut, sisi. Berarti kita harus menyederhanakannya. Sisi dulu disederhanakan.
Misalnya yang satu segitiga yang pertama adalah sisi miring bagian kiri 2,5 cm. Kemudian yang satunya lagi 3,5 cm. Nah, itu kan yang udah yang paling sederhana. Berarti 2,5 banding 3,5 untuk sisi miring bagian kiri. Otomatis sisi miring yang bagian kanan harusnya juga 2,5 cm dan 3,5 cm. Jadi sisi yang diapit adalah maksudnya jadi sudut yang diapit adalah sudut bagian di depan alas. Nah, sudut itu yang diapit nilainya pasti sama besar karena sisi-sisi yang mengapit harusnya nilainya sama. Ya, begitu ya. Berarti syarat yang ketiga adalah melihat sisi, sudut, sisi. Nah, sisi-sisinya harus perbandingannya senilai bersesuaian, kemudian sudutnya akan otomatis sama besar. Ingat ya. Oke, ini adalah syarat-syarat kesebangunan pada segitiga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, syaratnya ada 3. Pertama, lihatlah sisi, sisi, sisi. Yang kedua, sudut, sudut, sudut. Dan yang ketiga, sisi, sudut, sisi. Mudah bukan? Nah, bagaimana dengan materi kali ini? Apakah kalian bisa memahami? Untuk pertanyaan selanjutnya kalian bisa berkomentar di timeline kelas ya. Ingat ya, jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan melalui WhatsApp pribadi ya, ingat. Kemudian atau melalui timeline kelas. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.